Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcastnya Mbah Karso. Ya. Ketemu lagi di podcast kali ini edisi yang keberapa ya? Sudah lama nih ya. Nah, kali ini Mbah Karso punya kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Magetan. Ternyata salah satu warga atau siswanya di Kabupaten Magetan ini mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa. Dengan tema pagi ini yaitu berani bermimpi, berani mendunia. Kali ini kita akan menghadirkan yaitu perjalanan mahasiswa Magetan yaitu meraih prestasi global. Bayangin ya kan, salah satu siswanya di Kabupaten Magetan yang bisa mendapatkan yaitu biaya siswa hingga ke luar negeri. Wah ini ya. Jadi siapakah itu? Nah, kita sambut langsung dengan narsum kita. Ada Adik Reva. Halo, agak dekat aja sama mic-nya biar agak kenceng. Halo Reva. Halo, selamat pagi Mbah Karso. Pagi-pagi. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kan Masya biasanya Allah. kayak gitu ya untuk menyambut. Nah, ini aku itu merasa bangga sekali. Kemarin ada yang WA, ternyata di Kabupaten Magetan itu ada salah satu siswa yang bisa mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa. Wah, Ini alhamdulillah, amin. gimana perasaannya? Perasaannya jujur dari saya sendiri pastinya bangga ya karena melewati proses yang sangat luar biasa juga Ya, dan seneng aja sih. senang. Oh iya, ini mungkin kita lebih kenalan lagi dengan para penggemar podcastnya Oh iya, Mbah Karso nih. boleh. Oh, namanya Reva. Terus nama lengkapnya siapa? Rumahnya mana? Mungkin Baik. mereka pengen mencari informasi gimana cara mendapatkan beasiswanya seperti itu. Siap. Mm-mm. Halo, ini manggilnya teman-teman aja atau Iya, gimana? sahabat podcastnya sahabat Mbah Karso. Siap. Halo sahabat podcastnya Mbah Karso, kenalin aku Reva Berliani Syahladeni Arvida dan biasanya dipanggil Reva. Kebetulan aku dari Magetan itu dari KPR Taman Nasri, tahu nggak Mbah Karso? KPN Taman Nasir berarti dekatnya terminal. Iya, Oh, betul. Di makanya situ. kepintarannya ngumpul di sana, Waduh. tidak dibagikan. Wah, itu temenmu SMA katanya ya. Iya, itu teman ke SMA. Sebelum tak dilanjutin, Gimana? ngomong-ngomong, operatornya itu pinter nggak di sekolah? Oh, pinter, ini teman saya untuk mengerjakan tugas bersama loh Mbak Oh Karso. gitu, berarti ini Iya. tadi reunian ya berarti Iya. ya. Oh, Reva dulu boleh tahu nggak waktu SD, SMP, SMA itu di mana? Aku SD-nya di Min Tawanganom yang sekarang biasanya disebut Min 3 Magetan. Oh, Min 3, Min 3 wah. Magetan. Halo, ada Pak Ridwan. Pak Ridwan. Oh, Pak Ridwan sekarang di Kemenak. Iya, benar. Wah, ini muridnya Pak Ridwan itu bukan saya sama Pak Ridwan itu wis Oh, iya. kayak saudara sendiri. Pokoknya keluarga Min 3 itu Iya. seperti saudara Wah, semuanya. Alhamdulillah kalau kayak gitu Pak. Heeh, terus? SMP-nya di IIS Islamic International School PSM. ya, SMA-nya sama ini operatornya SMA 1 Magetan. SMA 1 Magetan. Wah, ini berarti kamu pernah di SMA 1 ikutan ekstra broadcast itu enggak? Iya, saya dulu ikut. Saya bendaharanya dulu. Oh. Bendahara umum kan ada ketua, sekretaris, bendahara. Loh, ini berarti belum kenal saya ini. Iya tuh Kak. Iya, berarti kamu angkatannya siapa itu? Kalau lupa aku, itu Bunda Nani itu. Apa teman-teman saya itu Nani namanya di sana juga ada yang dulu angkatan 22 kalau nggak salah. Oh, dua-dua. Kamu angkatan berapa? Angkatan berapa saya lupa. 20. 20. Iya, 20. Masya Allah. Nah, ini kalau perjalananmu dari SMA, pasti banyak prestasi-prestasi yang kamu dapatkan waktu SMP. Ya kan? SMP. Waduh, ini kalau membahas tentang prestasi ini kayaknya Iya. panjang ya, Pak. Tapi Iya. sebenarnya saya itu bukan orang yang prestasi banget nih dari SMP, SMA. Jadi saya mulai untuk berproses itu sebenarnya baru dari kuliah Mbah Karso. Oh, Gitu. begitu. Betul.
berarti mulainya berprestasi itu setelah lulus SMA malahan. Iya. Masya. Tapi di sekolah-sekolah zamannya SMP, SMA pernah mengikuti perlombaan-perlombaan ajang mencari bakat atau prestasi begitu enggak? Pernah tentunya, tapi ya karena prosesnya mungkin baru ya, jadi untuk juara tuh kayaknya sik lah engko wae pas kuliah gitu. Jadi nggak pernah bener-bener mendapatkan. jangan ditiru temanmu operator itu pokoknya ya. Oke, nah Reva, kalau tadi kan cerita tentang pengalaman kamu di SMP dan juga SMA ya. Ini kalau boleh tahu cita-cita kamu terbesar saat ini itu apa? Waduh, cita-cita terbesar saat ini yang general atau yang Ya, versinya kamu sendiri, kamu pengennya jadi apa? Mungkin, tapi orang tua kamu ada tuntutan nggak? Kamu harus jadi ini gitu? Enggak Oh, sih, kalau alhamdulillah. ayah ibu mah alhamdulillah selalu mendukung apapun yang saya pilih. Gitu. Kalau Ya. membahas cita-cita yang pengen banget saya lakukan adalah keliling dunia. Wah, ini. Itu. Saya pun juga pengen keliling dunia, ini tapi tidak Iya. bisa. Tapi Bisa. kamu bisa. Ya kan? Kayaknya semua orang bisa deh, Pak Hasan. Semua orang bisa, tergantung. Ya itu, Iya yang kan, pertama uangnya. itu. Nah, tapi cita-citamu memang pengen berkeliling dunia begitu ya, mencari Iya, ilmu. betul, karena ketika kita keliling dunia atau kita melihat dunia yang baru, itu salah satu bagaimana cara membangun mindset. Jadi kita lebih tahu, oh ternyata dunia itu masih luas loh. Oh ternyata pandangan dari POV setiap orang tuh seperti ini. Nah, kita dapat belajar bagaimana sih mengambil hal tersebut gitu. Oh, begitu. Iya. Tapi kalau kamu sendiri Reva ya, dari kapan kamu suka dengan akademik ini, prestasi ini? Kalau semisal sebenarnya saya itu dari SD, SMP, SMA itu suka banget belajar. Oh. Jadi saya memang dari SD itu selalu mendapatkan 10 besar. Masya Allah. Dan SMP alhamdulillahnya bisa berproses lah di Islamic International yang katanya internasional Oh, itu. gitu, ya, Tapi ya. itu emang full English ya Mbah. Jadi Iya, di situ memang harus belajar lebih keras lagi. Terus SMA juga alhamdulillahnya selalu mendapatkan Oh, nilai yang gitu. baik gitu. Karena emang anaknya suka belajar dari kecil. Wah, ini saya juga pengennya cita-cita punya anak itu juga rajin belajar. Kalau anak sekarang kan disuruh belajar sik engko nanti aja seperti itu kan. Iya, betul, Tapi betul, kamu betul. lebih suka belajar ya. Iya, karena dari belajar membaca kita tuh dapat tahu hal baru yang banyak sekali. Jadi dari situ saya ambil ilmunya gitu sih, Mbak Karso. Tapi kalau bicara soal perjalanan meraih biaya siswa unggulan kamu ini perjalanannya menurut kamu susah atau tidak? Jujur, kalau dibilang susah sih, tinggal kita bagaimana mensyukuri dan menerima aja ya teman-teman. Sebenarnya dibilang susah, cuman sebelum kita cerita balik ya, jadi saya itu persiapan beasiswa itu 1 tahun. 1 tahun. Iya, 1 tahun. Jadi kebetulan mungkin yang saya bilang tadi bahwa ketika SMA, SMP itu kan saya tidak mendapatkan prestasi sama sekali. Meskipun saya sudah mencoba banyak sekali lomba ya, Bang. Iya, Cuman belum mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Akhirnya ketika kuliah saya memberanikan diri untuk ayo coba lagi, harus bisa untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi ketika masuk kuliah 1 tahun pertama itu saya full untuk mengikuti lomba-lomba. Jujur itu ada mungkin 20 lomba tapi nggak ada yang menang juga. Nggak kecantol sama sekali. Iya, nggak Tapi kecantol sama semangatnya sekali. tetap membara Iya, gitu ya. harus. Soalnya prinsip saya gini, ketika kita ingin bermimpi besar, berarti usahanya ya juga besar. Besar. Jadi 1 tahun itu merupakan 1 tahun yang sangat berkesan bagi saya di awal kuliah. Karena pertama harus membenarkan mental dulu, harus menjadi sosok yang pemberani dan memiliki tekad yang kuat.
Yang kedua harus bisa untuk mencoba banyak hal baru, salah satunya lomba itu tadi Mbah Karso. Oh gitu. Nah setelah 1 tahun, Mm-mm. tahun kedua kuliah saya mencoba beasiswa tersebut. Meskipun dengan sangat minim prestasinya, menurut saya, alhamdulillahnya mendapatkan rizkinya. Oh gitu. Tapi untuk proses seleksinya sendiri harus dilaluinya seperti apa? Mungkin ada saingannya banyak, ya kan? Mungkin pesertanya banyak kan, Iya, otomatis betul, kan. betul. Kalau satu kampus berapa orang yang lolos gitu? Kalau dari Universitas Muhammadiyah Surakarta sendiri yang lolos itu hanya 5. 5, S1-nya 3, S1-nya 4, S3-nya 1. Dan kemarin saya dapat info angkatan saya beasiswa itu yang daftar hampir 12.000 peserta, tapi yang diterima hanya 1.000 peserta Oh, atau gitu. 900 gitu sih, Mbak Karso. Tapi kalau bicara soal biaya siswa, Iya. ini seberapa penting mendukung pengembangan diri kamu? Wah, sangat mendukung karena dari beasiswa tersebut kita nggak hanya didukung secara finansial ya. Mm-mm. Hal yang pertama saya lihat adalah alhamdulillahnya saya mendapatkan teman-teman yang sangat luar biasa di beasiswa. Berkat beasiswa tersebut, saya mendapatkan Iya, iya, lingkungan iya. yang sangat-sangat Mm-mm. positif Mm-mm. dan dari situ kita dapat berproses bersama gitu. Jadi memang penting sekali kita berteman atau mendapatkan beasiswa itu penting karena memang di balik itu pasti ada juga plusnya yang banyak sekali. Betul, Gitu. Masya Allah. Ini menjadi contoh bagi siswa-siswi di Kabupaten Magetan ya. Jadi walaupun gagal satu kali, jangan menyerah ya. Betul. Itu bisa ditingkatkan lagi supaya seperti Reva ini bisa mendapatkan beasiswa yang sangat luar biasa. Ini Iya. patut dibanggakan warga Magetan ya. Nah, tapi kalau bicara menjadi mahasiswa berprestasi, saat ini kemarin katanya tadi di SMP tidak beberapa prestasi yang didapat, di SMA Iya. juga, tapi setelah kuliah malah beberapa prestasi yang didapat. Nah, ini gimana ya, bagaimana prestasi yang saat ini kamu dapat di kuliahnya di mana? Di UMS, Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Surakarta. Ini Betul. berapa prestasi yang sudah kamu dapat di sana? Waduh. Nah, saya juga pengen tahu dong, ya kan? Ini sebenarnya kalau prestasi tuh saya pertama kali ikut lomba itu alhamdulillahnya lolos ke Bandung dan mendapatkan bronze medal atau juara 3 itu lomba esai, Mbak Karso, lomba esai. Setelah itu baru kemarin saya pulang dari Malaysia. Masya Allah. Atau ke rumahnya Upin Iya, ke Ipin. rumahnya Pak Ci Oh, lah. Pak Ci, ya. Kalau itu Iya. kemarin itu pulang dari Papua. Kalau yang iya. Tiaranya itu pulang dari Papua kemarin. Habis dari mana, Ti? Papua, dia lagi apa itu meneliti gitu. Ah. Dia itu sekarang suka meneliti yang berkulit-kulit agak gelap-gelap gitu. Ya, ini dilanjutkan lagi. Tapi dari prestasi yang kamu dapatkan ada nggak yang paling berkesan menurut kamu? Wah, berkesan semua sih. Ya pastilah itu suatu kebanggaan yang Betul. saya aja umpama saya ini sebagai orang tuamu nu wis bangga wis tak setiap hari tak gawe story. Anakku wis go internasional aku gitu. Tapi yang paling jauh kemarin kemana? Ke Malaysia. Ke Malaysia. Ya, itu KKN internasional. Jadi alhamdulillahnya saya KKN internasional dari program dari LEDIKTI wilayah 6 dan alhamdulillah didukung sama kampus juga di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Siap. Selama 1 bulan. Oh gitu, oke. Nah, tadi kan bicara soal berprestasi ya. Ini kalau saat ini biasanya kalau kuliah kan pasti magang kemana-kemana, tapi sudah magang? Belum. Oh belum. Karena boleh dari prodi saya sendiri boleh dikonversi menjadi KKN itu tadi. Karena kan di KKN juga saya editing, terus bangun sosial media dari KKN itu sendiri sih. Oh gitu. Tapi Reva sendiri saat ini kan masih kuliah ya. Betul. Kan. Nah ini juga ikutan organisasi begitu nggak? Kalau boleh tahu. Ikut. Apa itu? Dari awal kuliah tuh saya ikut Himakom, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi.
Kalau organisasi kayaknya satu aja sama dari kakak saya itu WD Production itu, jadi sama produksi-produksi semacam itu, jadi sesuai sama jurusan saya juga. Iya. Terus kalau saya organisasi itu satu aja, tapi saya fokus untuk pengabdian. Oh gitu. Jadi di Ah. universitas itu dari pemerintah juga ada namanya program PPKO. PPKO itu seperti pengabdian masyarakat yang dimana memang mendapatkan dana dari pemerintah. Jadi kita mengembangkan desa wisata. Waktu itu saya di Boyolali, Kiringan namanya, desa Kiringan. Oh, cukup Jadi, jauh juga iya. ya. Tapi kemarin kan sudah pergi ke Malaysia. Itu di sana berapa hari? Di sana 1 bulan, tidak cuma hari tapi 1 bulan. Oh, 1 bulan. Iya, 28 hari sampai 30 hari. Apa yang kamu dapatkan di sana? Wah, banyak sekali karena di situ kan pertama culture-nya berbeda. Bagaimana cara kita beradaptasi, kita bertemu banyak sekali orang, nggak cuma orang Malaysia, Indonesia, tapi di sana saya juga ketemu orang India, Bangladesh, Myanmar, Oh, dan gitu. masih banyak lagi. Jadi budaya mereka itu yang saya pelajari, bagaimana orang-orang India itu berbicara, terus dan juga proses dalam adaptasi diri. Karena di situ kan subuhnya aja jam 6 ya, Mbak Iya. Karso. Di sini jam 5 aja sudah subuh. Jadi kayak adaptasi sholat juga, adaptasi makanan juga. Makanannya paling susah ya. Iya. Tapi kan kalau Malaysia kan hampir sama dengan Indonesia Betul, ya betul, kan. betul, Jadi betul. nggak terlalu Iya, nggak terlalu ribet ini, ya ribet, kan. Tapi di sana itu rata-rata karena ternyata tuh di Malaysia banyak orang dari luar negeri juga, terutama India. Jadi makanannya juga full ada full yang India gitu. Jadi kayak aduh, sebagai anak yang memiliki asam lambung dan India kan pedas sekali makanannya. Jadi kayak aduh, ini gimana ya cara menyesuaikan gitu. Tapi magang di sana atau KKN di sana itu gimana? Ada dari Indonesia pun hanya kamu sendiri atau ada teman juga? Ada temennya. Jadi kita berangkat itu, oh ya, magang tuh berbeda sama KKN ya Mbak Karso. Iya, Jadi KKN itu pengabdian masyarakat, magang itu nanti kita berurusan dengan pekerjaan, seperti Iya, magang betul. di Rasi kayak gini kan. Iya. Jadi saya tuh KKN di sana itu full dalam mengabdi. Jadi saya mengajar. Dan kembali lagi ke pertanyaan, apakah yang berangkat hanya saya? Tidak, karena dari seluruh kampus swasta di Jawa Tengah. Jadi setiap kampus itu ada perwakilan mungkin 2 orang, 3 orang, sampai 5 orang. Dan kemarin kebetulan yang berangkat itu ada 49 mahasiswa. Tapi itu dibagi-bagi setiap tempatnya. Kalau kamu Betul. sendiri tempatnya lokasinya di mana di Malaysia? Kemarin saya mendapatkan di Selangor, di Oh, di Kelang. Selangor. Iya, Wah, di berarti Selangor. dengan apa itu? KL, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Itu 45 menit deket. Tapi karena di daerah saya itu belum ada LRT, MRT kereta, jadi saya kesananya juga agak susah. Biasanya sih Grab car di sana gitu. Tapi di sana apakah kotanya itu juga seperti di Magetan gitu? Beda jauh. Beda. Beda jauh. Kalau di Magetan kan dingin banget ya. Meskipun panas kan anginnya masih dingin. Wah, kalau di Malaysia Mbak Karso itu HP aja saya taruh di meja itu udah suhunya naik jadi 30 derajat. Jadi Masya panas Allah. sekali, Masya Allah. Berarti lebih dingin di sini. Iyalah, Oh. tentu. Tapi pelajaran kamu setelah KKN internasional di Malaysia ini apa yang kamu dapatkan? Yang saya dapatkan pastinya banyak, karena dari saya mengajar juga itu kan kita sebelum mengajar kan juga belajar, oh ternyata mereka tuh belajarnya seperti ini orang-orang di sana. Terus ada Betul. juga selain itu beradaptasi pandangan apa ya yang saya bilang tadi, pandangan dunia yang sangat luas itu tadi yang membuat saya lebih bisa untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan hal-hal yang sangat-sangat baru bagi saya, begitu Mbak Karso. Ceritanya Masya Allah. banyak sih. Berarti ada hal yang bisa kamu kembangkan di Magetan nantinya. Tentunya untuk teman-teman yang di Magetan, ayo semangat biar bisa kita keliling dunia bersama membawa
nama Magetan yang sangat saya banggakan gitu. ini. Betul. Nah, tapi kamu habis ini nanti setelah KKN di Malaysia, ya ini nanti akan melanjutkan kemana? Minta doanya semoga bisa melanjutkan S2 di luar negeri, pengennya Oh sih gitu. begitu. Tapi kan untuk beasiswanya ini kamu dapatkan untuk KKN ini atau masih di? Enggak, jadi untuk beasiswa itu full dari semester 3 sampai semester 8 Mbah Karso. Wow. Ada biaya hidup juga dan juga ada biaya pendidikan. Oh, Untuk gitu. KKN itu dari kampus, dari Universitas Muhammadiyah sendiri itu memberikan fasilitas juga tiket PP pesawat gitu. Oh, Masya Allah, berarti ini sangat tunjangan yang sangat bagus ya. Betul, alhamdulillah. Nah, tapi kalau boleh tahu orang tua kamu setelah mendapatkan prestasi yang kamu dapatkan ini gimana perasaan mereka? Sangat bangga tentunya. Saya setiap hari dibuat status kok Mbah Karso. Ini bukan pamer ya, ini memberikan motivasi kepada Motivasi, masyarakat ya kan, bener. supaya anak-anaknya itu bisa mengikuti jenjang kamu begitu ya. Karena kalau semisal sombong pun kita prosesnya juga panjang kok untuk mendapatkan itu. Jadi Betul, buat apa sombong ya Mbah Karso ya? Iya, betul. Tapi kali ini saya juga pengen tahu motivasi untuk kamu sendiri dan juga orang lain ya, supaya seperti yang kamu ceritakan tadi, awal mendapatkan kesempatan untuk mengikuti audisi atau mencari prestasi-prestasi ya kan, tapi gagal ya kan. Iya, betul. Tapi kamu berusaha demi berusaha itu apa yang kamu lakukan untuk bisa lebih baik lagi begitu? Yang saya lakukan tentunya terus mencoba. Jadi saya tuh dulu belajar. Jadi tuh ceritanya panjang sih. Ini boleh cerita? Boleh. Iya, ini kan biar mereka tahu iya. bahwasanya perjalanannya itu tidak susah gitu loh. Iya, tidak mudah ya. Susah sekali sebenarnya. Jadi dari mulai saya SD, SMP, SMA itu saya itu memang fokusnya hanya ke akademik ya Mbah Karso. Beda Iya. sama kakak saya gitu. Nah, dari mulai situ saya mikir kalau semisal saya nggak punya bakat sama sekali, tapi bidang akademik saja nanti soft skillnya gimana gitu. Akhirnya saya mencobalah lomba esai dan lain-lain yang bisa mengasah akademik tersebut. Akhirnya saya coba. Terus hal pertama kali yang saya terapkan dalam diri saya adalah kalau kalian berani mencoba, jatah gagal kalian hilang satu. Sebenarnya dalam hidup yang saya pelajari adalah setiap orang itu pasti memiliki jatah gagalnya masing-masing Mbah Karso. Betul. Jadi kenapa saya terus mencoba? Karena agar jatah gagal saya habis di usia muda. Begitu, itu pertama. Terus yang kedua, gimana sih kok aku bisa terus bertekad, memilih tekad yang sangat luar biasa? Karena saya punya tujuan dalam hidup. Tujuan saya ingin membanggakan orang tua saya ingin keliling dunia, saya ingin kuliah S2 di luar negeri. Dari situ, dari tujuan-tujuan itu membuat proses saya untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk mendapatkan tujuan itu tuh berarti saya harus berproses, saya harus belajar. Harus bertahap juga Betul. ya kan, harus berusaha, jangan menyerah di tengah jalan. Kadang kalau anak-anak sekarang itu kan, kalau saya Mbah Karso amati ya kan, ini kadang anak-anak itu nggak mau bekerja keras ya. Betul. Sudah rasa capek sudah melanda sedikit aja sudah menyerah Iya, ya kan, aduh, gampang. gitu. Seperti operatornya ini juga saya setiap hari saya setelkan itu lagunya The Massive, jangan menyerah gitu loh. Karena biar lebih semangat lagi. Iya. Mungkin kamu sendiri kadang pernah nggak sih merasa lelah gitu? Wah, pernah banget. Jadi kayak setiap hari tuh karena mungkin kegiatannya sangat padat ya Mbak Karso. Iya, Jadi setiap betul. hari tuh kayak ngeluh, aduh capek banget ya Allah gitu. Ini kapan selesainya? Tapi saya pikir-pikir, ya hidup tuh capek, nggak ada yang nggak capek gitu Iya, kayak. betul. Jadi capeknya itu dinikmatin aja. Jangan sampai bilang capek terus, ya udah syukurin. Saya pernah baca di suatu buku atau dengerin podcast gitu, capek itu dalam hidup adalah privilege. Suatu keuntungan karena kita bisa mencoba. Betul. Gitu. Wah, ini menjadi motivasi saya sendiri ya, karena ternyata di Magetan pun juga masih ada siswa yang
Pokoknya jiwa Waduh. semangatnya itu masih membara ya Harus kan. dong. Karena saat ini kan banyak perkembangan teknologi ya kan. Mm-mm. Menurut kamu sendiri gimana nih dengan perkembangan teknologi ini mempengaruhi prestasi atau tidak? Karena tergantung diri sendiri. Kalau saya sendiri itu karena jujur TikTok, apalagi TikTok ya Mbah Karso. Iya, iya, betul iya. TikTok itu Mm-mm. sangat Ada membuat konten-konten yang mungkin malah justru hal yang negatif begitu ya kan. Betul. Mm-mm. Dan kita kan juga kadang tuh kecanduan untuk scroll terus. Mm-mm. Nah, bagaimana cara aku untuk menjaga itu agar saya tidak kecanduan sosial media dan Mm-mm. konten-konten negatif? Saya membatasi. Jadi setiap berapa menit sekali gitu biasanya Mm-mm. saya udah stop. Ayo kita semangat lagi buat ngerjain tugas. Kita Mm-mm. kembali lagi untuk misal olahraga atau lari kayak gitu. Jadi benar-benar diminimalisir dan itu harus dari diri kita sendiri Mbak Karso. Nggak bisa dari orang lain. Kayak orang tua, ayo selesai jangan lihat TikTok, nggak bisa. Karena diri kita sendiri masih pengen scroll Oh gitu. gitu ya, memang bener ya membatasi penggunaan Iya, gadget begitu ya. penggunaan gadget Mm-mm. betul. Tapi banget. kalau boleh tahu ya kan, Tuh, apa tuh? belajar kamu metodenya seperti apa? Wah, belajar saya dari SMA itu tuh saya itu tipenya yang tidur jam 8 malam. Ini jarang ditemui ini. Iya. Biasanya rata-rata paling cowok-cowok ini paling tidurnya jam 12, jam 1. Ini saya yakin ini. Iya, itu Ya kan? pasti. Nah, Tiara ini aja jam 10 sudah masih melek itu. Kadang tidurnya jam 7 pagi, jam 7 sore, jam 8 bangun Oh main ya, handphone. main handphone gitu ya. Jadi saya itu tidur harus paling pol itu jam 10. Terus nanti jam 2 pagi saya bangun buat belajar. Jadi belajar saya itu lebih baik di pagi hari Oh, gitu. daripada di malam hari. Hmm. Terus metode belajarnya sendiri karena setiap orang kan beda-beda. Jadi saya mencoba banyak sekali metode dari dulu. Sebelum tidur saya baca buku. Terus setelah itu nanti jam 2 pagi belajar lagi. Nanti jam 7 sekolah. Berarti Terus kamu itu termasuk kutu buku ya? Iya enggak kan? juga sih. Kamu sering baca-baca begitu Iya, ya? aku suka baca novel sih Mbak Karso. Cuman dari membaca itu sebenarnya kita dapat banyak ilmu ya Mbak Karso. Betul, gitu. betul. Jadi suka aja. Nah, seperti penyiar itu kalau tidak sering membaca ya Iya. ngomong pun juga susah. Betul, Ya kan? betul. Nah, tapi kadang kan kamu merasa bosan nggak ketika belajar begitu? Sering. Jangan ditanya nih. Sering banget. Tapi di balik itu jadi kalau saya tuh tipe belajar yang jangan nge-push. Jadi kayak belajarnya tuh bertahap Mbak Karso. Jadi 2 jam full hadap buku, nanti istirahat. Nanti 2 jam lagi kita belajar lagi. Soalnya otak saya itu setiap orang kan beda-beda ya. Tapi saya Iya, belajar dari betul. diri saya sendiri. Otak tuh nggak bisa di-push untuk belajar dan belajar betul. gitu. Jadi Jadi harus ada selingan gitu. bertahap ya, mungkin Betul. selingannya nongkrong. Nah itu kuliner. Ya kuliner ini biasanya wes belajar susah nyeblak. Nah, ya kan? itu. Ini pasti ini ya kan Cewek kan cewek. biasa. Kalau Betul, saya betul. no, No. seblak itu apa? Tapi ada nggak guru-guru kamu yang mengetahui sekarang kamu mendapatkan beasiswa begitu? Ada tentunya Pak Ridwan, Pak Gatot, itu saya masih berkomunikasi dengan beliau. Jadi alhamdulillahnya masih berhubungan. Jadi ikut bangga juga bilang ke saya bahwa pokoknya harus semangat, harus semangatnya nggak boleh menurun lah. Harus coba banyak harus hal lebih baru. banyak lagi. Betul. Karena kan sekarang ini juga mencari pekerjaan pun tidak Betul, gampang ya tidak kan, gampang, harus benar banyak sekali. pengalamannya Betul. begitu. Tapi rencana nanti ini tinggal berapa apa namanya semester di kampus kamu sekarang? Tinggal 2 tapi kalau bisa 1. Oh, gitu, Kalau alhamdulillah. bisa 1 ya teman-teman, minta doanya. Ya, tapi habis itu kan mengejar lagi untuk kuliah ke luar negeri ya betul. kan. Amin. Ini ada kabar lagi nggak? Kamu mau habis ini kan lulus kan? Iya. Mau ke kampus kemana gitu? Sudah ada
rencana? Stay tune. Udah, kalau rencana tuh udah ada tentunya, tapi minta doanya aja ya teman-teman, semoga dipermudah semuanya. Amin. Tapi ini kayaknya jalur beasiswa lagi nih. Iya, harus. Oh, ini harus dikejar terus ya. Harus. Nah, mungkin sahabat Rasi ya, mungkin nanti ya panjenengan pengen tahu metode belajarnya Reva ini seperti apa, kok bisa mendapatkan beasiswa. Nanti bisa calling-calling sama Mbak Karso, nanti tak tanyakan langsung sama Revanya. Ya kan? Boleh Nah, banget. ini sebelum berakhir ya, ini punya pesan nggak untuk para siswa-siswi atau mahasiswa yang saat ini juga pengen mendapatkan beasiswa seperti kamu ini? Pesennya yang pertama, jangan pernah takut buat mencoba, karena dunia itu sangatlah luas dan jatah gagal setiap orang itu pasti beda-beda. Yang pertama, jangan pernah takut mencoba. Terus yang kedua, kalian harus memiliki tujuan dan juga tekad yang sangat luar biasa agar kita bisa sampai ke tujuan yang kita mimpikan. Iya. Itu dua hal itu sih sebenarnya pesan yang paling utama ya Mbah Karso. Iya, betul. Karena sebenarnya setiap proses orang itu berasal dari diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri harus dikuatkan tekadnya, mentalnya menjadi satu agar menjadi pohon yang sangat berbunga dan rindang. Gitu. Tapi ini sebelum pamit nih ya kan. Ini saya juga pengen tahu nih makna dari berani mimpi, berani mendunia. Iya. Ini saya juga pengen tahu ini maknanya apa sih? Maknanya bagi saya itu sangat luar biasa, karena saya itu selalu menulis setiap mimpi yang ingin saya capai. Oh. Jadi saya setiap hari itu menulis apa aja sih yang pengen saya capai. Hal kecil saja, membeli baju semisal, itu saya catat. Wow. Saya catat, saya usahakan dan juga saya doakan. Jadi salah satu ke KKN ke luar negeri itu juga merupakan salah satu hal yang saya catat Mbak Karso. Sebelum lulus S1 saya harus berjuang ke luar negeri. Beneran, sama gitu. Allah dikabulkan. Jadi berani bermimpi, kalian harus berani untuk menulis, berani untuk mengusahakan, dan juga berani untuk terus berjuang. Masya Allah, Gitu. tepuk tangan dong. Ya, Waduh, ini menjadi wah, saya menjadi termotivasi nih ya. Saya juga walaupun dengan usia seperti ini juga harus mengembangkan bakatnya, mengembangkan prestasi yang saya harus dapat ya kan. Memang tidak susah ya, tapi harus dengan kesabaran. Begitu ya. Oke. Nah, terima kasih ya Reva ya. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga mungkin bagi para penonton podcastnya Mbah Karso. Jangan lupa ya, tinggalin pesannya. Apa pesannya untuk Mbak Reva juga boleh. Bisa di kolom komentarnya di YouTube-nya Rasi Magetan, atau bisa nanti nonton di visualnya, karena nanti kita tampilkan di Radio Rasi Media setiap Sabtu jam 10 siang ya. Tentunya terima kasih ya Reva ya. Semoga kamu bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang dibanggakan untuk diri kamu sendiri dan keluarga, dan tentunya masyarakat Kabupaten Magetan ya. Semoga bisa mendapatkan beasiswa untuk S2-nya nanti. Amin, Mbah Karso, nanti setelah sukses S2 ya kan, jangan lupa kesini lagi ya kan, kita bicarakan lagi gimana pengalamannya ya. Iya, tentu. Ngomong-ngomong, nanti kalau sudah lulus S1 juga harus kesini ya kan, harus 1 bulan atau 2 bulan. Oh gitu. Oke, gitu ya Mbak Karso. Oke, siap. Terima kasih ya Reva, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Rasi Magetan. Mbah Karso mohon pamit di podcastnya Mbah Karso kali ini. Tentunya nanti akan menghadirkan narsum-narsum lainnya yang lebih bagus lagi, tapi ini kayaknya lebih prestasi ya kan. Kalau kemarin mengedukasi, kali ini lebih berprestasi ya. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Tetap rapat di podcastnya Mbah Karso. Istimewa Saya pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.